Diksi kalian penuh? Bingung mau hapus file tapi sayang? Tenang bro atau sis, GGNet punya solusi buat kalian yang pengen kosongin ruang diksi C kalian tanpa harus ngorbanin file-file penting. Yang awalnya penuh gini, nanti bisa kosong melompong deh. So, langsung aja simak tutorialnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat GGNet, kembali lagi dengan saya Al Sulaiman. Di sini aku mau share 11 cara buat ngatasin masalah ini. Tapi sebelum memulai, jangan lupa dong bantu support channel ini dengan klik tombol like dan subscribe. Aktifin juga lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update video-video keren seputar komputer dari GGNet. Yuk langsung aja kita mulai guys, gasken. Nah, bisa kalian lihat di sini, disk aku udah penuh guys sampai merah. Sisa ruangnya cuma sekitar 18 GB saja. Hapus file nggak penting di download dokumen pictures, musik, dan video. Langkah pertama ini paling gampang bro atau sis. Kita cuma perlu hapus file-file yang udah nggak kepake atau nggak penting lagi yang mengendap di lokal disk. Yuk, kita bedah satu-satu. Yang pertama kita buka file explorer terlebih dahulu. Nah, di sebelah kiri sini, file-file yang tersimpan itu ada di disk. Kita bakal hapus file-file yang nggak penting di tab-tab ini. Pertama, pada tab download. Terus, hapus file-file yang udah nggak terpakai lagi. Kalian bisa tekan kontrol buat milih beberapa file sekaligus. Terus, hapus deh bareng-bareng. Selanjutnya, buka tab dokumen. Di sini kalian bisa pilih file-file yang menurut kalian nggak penting guys. Contohnya, di sini aku bakal hapus file dari aplikasi Adobe Premiere yang udah nggak kepake. Ini hanya menghapus file temporary atau cache pada Adobe Premiere, jadi bukan ngehapus softwarenya ya. Hapus aja semua file yang ada di folder Adobe Premiere ini. Kalian juga bisa hapus file-file lain di dokumen yang menurut kalian udah nggak dibutuhin lagi. Lanjut ke tab Pictures. Hapus juga beberapa file yang nggak penting. Biasanya banyak file hasil screenshot di sini yang mengendap dan butuh dibersihin. Terakhir, jangan lupa hapus juga beberapa file di folder videos dan music. Siap-siap, ruang diksi kalian bakal lebih lega guys. File temporary yang mengendap selama pemakaian Windows. Sekarang kita bakal bersihin file-file temporary atau sampah yang ngumpul selama kita pakai Windows. Ada 3 langkah gampang nih guys. Yang pertama kita hapus file temporary dari folder TMP. Pertama, ketik run di pencarian Windows, terus buka aplikasi run. Di jendela run, ketik TMP seperti ini dan klik OK atau tekan enter. Nanti bakal muncul beberapa file temporary di situ. Tenang, ini bukan file penting kok. Jadi aman buat dihapus. Blok semua file dengan tekan Ctrl+A pada keyboard. Terus kalian hapus. Langkah kedua, buka lagi run dan kali ini ketikkan %tmp%. Tambahkan saja persen di awal dan di akhir kata tmp. Terus klik OK atau tekan enter. Lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Blok semua file dengan Ctrl+A dan hapus. Kalau muncul pop-up seperti ini, centang aja pilihan yang ada dan klik skip. Langkah ketiga, buka run sekali lagi dan ketikkan prefetch seperti ini. Prefetch dan tekan enter. Hapus semua file di sini juga dengan cara yang sama.
Nah, file-file yang udah kita hapus tadi masih ada di recycle bin. Jadi kita perlu bersihin itu juga. Kita buka recycle bin-nya, setelah itu klik kanan di sini dan pilih empty recycle bin. Selesai. Sekarang kita bisa lihat ruang di DC yang awalnya sisa 18 GB udah jadi 25 GB. Keren kan? Tapi belum berhenti di sini. Masih ada cara lain buat dapetin lebih banyak ruang kosong di DC kita. Adobe Cache. Nah, ini nih sampah yang paling bandel menurutku. Kalau kalian pakai software Adobe, kayak Adobe Premiere atau After Effects, kalian wajib banget ngerjain tutorial ini. Dulu aku pernah bikin tutorial serupa dan ternyata Adobe Cache ini bisa makan ruang sampai hampir 20 GB. Gila kan? Jadi aplikasi Adobe ini nyimpen file temporary atau cache untuk mempercepat proses buka file yang pernah kalian kerjakan. Tapi mending kita hapus aja file-file ini biar diksi kita lebih lega. Langkah pertama, buka salah satu aplikasinya. Aku bakal buka Adobe Premiere dulu. Pergi ke tab Edit, lalu pilih Preference dan klik Media Cache. Di sini tempatnya file cache disimpan. Sebenarnya kita bisa pindahin cache ini ke drive lain selain Diksi dengan klik browse dan pilih lokasi penyimpanan baru. Aku sendiri nyimpen cache ini di Dix-E. Tapi kalau kalian belum pernah utak-atik ini, cache biasanya tersimpan di Diksi. Jadi, di sini kita bisa langsung hapus aja cache-nya dengan klik delete. Pilih yang ini dan oke. Tunggu sebentar, kalau loadingnya lama berarti filenya banyak banget guys. Jika sudah selesai, kita lanjut ke aplikasi After Effects. Buka aplikasi After Effects. Kemudian caranya hampir sama. Ke Edit, Preference, dan ke Media Cache atau Media Disk. Klik Empty Disk Cache dan Clear Database dan Cache. Sekarang ruang di diksi kalian yang tadinya cuma sisa 18 GB udah jadi 35 GB. Mudah banget kan? Kalau masih kurang, lanjut ke cara berikutnya guys. Menggunakan software pihak ketiga. Sekarang aku bakal kasih tahu dua cara untuk ngebersihin file-file yang nggak penting supaya ruang diksi kita makin lega dengan dua software ini. Pertama yaitu software PC Manager. Ini software keren dari Microsoft buat merawat PC kalian. Kalian harus download dulu softwarenya. Linknya ada di deskripsi ya. Setelah download, install dan buka aplikasinya. Di sini langsung aja klik boost buat hapus temporary files. Setelah itu, pilih deep clean dan tunggu proses pengecekannya. Kalau udah, pilih beberapa file yang nggak dibutuhin lagi. Terus klik proses buat mulai membersihkan. Tunggu sampai prosesnya selesai. Jika sudah, klik done. Kalau temporary files masih belum 0, klik boost lagi. Selesai deh, dan kita tutup aplikasinya. Langkah kedua atau software kedua adalah CCleaner. Menurutku ini aplikasi bagus banget buat merawat dan bersihin ruang di DC kalian. Klik link di deskripsi buat download aplikasinya. Setelah di-download, install dan jalankan aplikasinya.
CCleaner bakalan otomatis mulai scanning. Setelah itu, klik Start CCleaner. Pastikan kalian menutup program Chrome yang lagi berjalan. Centang semua opsi yang ada, terus klik Clean Next. Setelah itu, klik Next dan pilih Skip for Now. Selesai deh. Oh ya, jangan lupa pastikan CCleaner nggak jalan di background buat ngasih ruang lebih di memori PC kita. Cek di Hidden Icons di pojok kanan bawah. Kalau CCleaner masih berjalan, klik kanan dan pilih Exit. Terakhir, matikan Startup CCleaner supaya nggak otomatis jalan pas PC dinyalain. Klik kanan pada text bar lalu pilih Text Manager. Di sebelah kiri, klik tab Startup Apps. Sortir statusnya. Kemudian klik kanan pada CCleaner dan pilih Disable. Membersihkan ruang di storage settings. Langkah berikutnya kita bakal kasih ruang lebih di storage settings. Caranya gampang. Pertama buka settings. Kemudian pilih tab System. Terus klik Storage. Di sini, kalian bisa lihat bagaimana penyimpanan kalian terisi oleh berbagai program, file, dan lainnya. Kita bakal hapus beberapa program yang nggak kepake. Pilih Installed Apps. Terus uninstall program-program yang udah nggak kepakai, supaya ruang DC kita bisa lebih lega. Kalau udah, kembali ke halaman sebelumnya. Selanjutnya, kalian bisa bersihin file-file yang nggak penting di bagian Other. Di sini, bakal ditampilin folder-folder yang makan ruang dari yang paling banyak sampai yang paling sedikit di diksi. Tapi, kalau kalian bingung dengan cara ini, bisa skip aja. Lanjut ke Temporary Files. Klik refresh dulu buat nyegarin daftar file. Centang semua kolom di sini kecuali yang download. Karena kalau kalian centang yang download, folder download juga bakal dibersihin. Kecuali kalau kalian emang mau hapus file di sana. Aku bakal skip download, jadi aku uncheck aja. Setelah itu, klik Remove File. Buat mulai menghapus file-file sampah ini. Tunggu sampai prosesnya selesai. Klik Remove File sekali lagi buat pastiin kalau file-file nggak penting udah benar-benar bersih. Terakhir, pastikan Storage Sense aktif. Fitur ini berguna untuk menghapus secara otomatis file sementara, bersihin recycle bin, dan manage file unduhan buat hemat ruang penyimpanan. Disk Cleanup. Kita bakal bersihin file-file sampah dengan aplikasi yang udah ada di Windows, yaitu Disk Cleanup. Cari di pencarian dengan kata kunci Disk Cleanup dan buka aplikasinya. Pilih lokal diksi, terus OK. Setelah muncul jendela Disk Cleanup, klik Clean Up System File. Pilih lokal diksi lagi, lalu klik OK. Centang semua yang ada di sini, lalu klik OK dan Delete Files. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Sekarang bisa dilihat, ruang penyimpanan kita udah tersisa 35 GB dari yang awalnya 18 GB. Keren kan? Sebelum lanjut, jangan lupa hapus file-file di recycle bin lagi guys.
Windows Restore. Selanjutnya, kita bakal hapus file backup sementara dari Windows Restore. Windows Restore atau System Restore ini fitur di Windows yang membantu kita balik ke kondisi sistem operasi sebelumnya tanpa hapus file pribadi. Ini berguna banget buat memperbaiki masalah setelah install software atau driver yang nggak kompatibel. Tapi, kalau kalian nggak pernah atau belum pernah ngelakuin hal-hal aneh kayak install program atau utak-atik Windows, mending hapus aja restore point lama dan ganti dengan yang baru biar lebih fresh. Caranya, cari restore di pencarian. Terus, buka Create a Restore Point. Di sini, kalian bakal lihat lokal diksi dengan proteksi on. Itu berarti restore aktif dan ada datanya. Kalau tidak ada, kalian boleh skip ke langkah selanjutnya. Klik lokal diksi, terus klik configure. Di sini bisa dilihat kalau backup data restore point-nya 2 GB. Kita hapus saja dengan klik delete, terus continue. Dan selesai. Menghapus file sampah sisa update Windows. Sekarang, kita bakal hapus file-file sampah dari update Windows yang tersisa di folder Software Distribution. Ini digunakan oleh Windows Update buat nyimpen file sementara selama proses pembaruan Windows, termasuk file update, database riwayat update, dan backup. Caranya, buka File Explorer dengan cara menekan tombol Windows plus E pada keyboard. Pergi ke lokal diksi, cari folder Windows. Scroll ke bawah dan cari folder Software Distribution. Blok semua file dengan menekan Ctrl plus A di keyboard, lalu hapus. Kita bakal jalankan perintah WS Reset di Run. WS Reset ini digunakan buat ngehapus cache Microsoft Store. Dengan menjalankan WS Reset, semua cache sementara yang terkait dengan Microsoft Store bakal dihapus. Termasuk data yang mungkin bikin masalah kayak aplikasi yang nggak bisa diunduh atau diinstal. Tekan Windows plus R di keyboard buat buka dialog Run. Atau ketik Run di pencarian dan buka Run-nya. Di dialog Run, ketik WS Reset seperti ini, terus tekan Enter atau klik OK. Microsoft Store bakal muncul otomatis. Tinggal ditutup aja dan selesai. Optimize Drive Lokal Diksi. Meskipun cara ini nggak langsung nambahin ruang di lokal diksi, tapi aku sangat sarankan buat lakukan ini biar file-file di lokal diksi kalian tetap teratur dan solid. Buka File Explorer dengan cara menekan tombol Windows plus E di keyboard. Klik kanan pada lokal diksi, pilih Properties, lalu ke tab Tools, dan pilih Optimize. Pilih lokal diksi, lalu klik Optimize dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kita bisa tutup. Memindahkan file penting ke drive lain. Kalau di lokal diksi kalian ada file penting yang nggak bisa dihapus, kalian bisa pindahin file-file tersebut ke drive lain. Cara ini juga bisa dipakai saat install aplikasi. Kalian bisa arahkan installernya ke drive lain selain lokal diksi. Misalnya, saya mau pindahin file-file di folder download ke drive lain yang masih kosong. Pertama, copy file-file yang mau dipindahin. Terus paste di drive yang kalian pilih. Setelah itu, kembali ke folder download dan hapus file yang ada di sana.
Langkah terakhir, jangan lupa hapus file yang sudah kalian buang di recycle bin. Sekarang, bisa dilihat bahwa ruang kosong di lokal diksi saya udah meningkat guys. Dari yang awalnya cuma 18 GB, sekarang jadi hampir 40 GB. Jadi, saya berhasil bikin lokal diksi saya lebih lega dan ngapus file sebanyak kurang lebih 20 GB. Gimana? Keren kan? Ya guys, itu dia tutorial terlengkap cara kalian mengatasi atau memberikan ruang di lokal diksi kalian supaya lebih luas dan lega dari GGNet. Semoga tutorialnya bermanfaat. Jangan lupa kalian like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.